Semakin mirip rupa rohani kita dengan beliau, maka kita menjadi semakin akrab dengan Allah Ta'ala. Dan yang lebih baik darimu, wahai Nabi, tidak pernah disaksikan oleh siapapun di dunia ini. Dan yang lebih indah darimu, wahai Nabi, tidak akan pernah dilahirkan oleh seluruh perempuan di dunia. Engkau diciptakan, wahai Nabi, bebas dari segala kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana yang engkau kehendaki. Itu sebuah ungkapan pujian untuk beliau, karena adanya sifat-sifat yang sempurna pada diri beliau. Nah, beliau itu merupakan gudang yang terbuka bagi kita untuk senantiasa kita sambangi, untuk senantiasa kita datangi dan kita ambil kebaikan-kebaikan, keterpujian-keterpujian di sana. Ibarat sebuah hidangan, Kanjeng Rasul itu adalah hidangan prasmanan yang tidak terbatas. Tinggal kesanggupan kita untuk mengambil sebanyak mungkin dari adanya kebaikan, kemuliaan, keterpujian itu. Tentu saja tujuan kita bukan terutama agar kita memiliki kemukjizatan atau kekaromahan sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara dikodrati. Untuk tahap tertentu itu bisa kita katakan tidak penting perkara adikodrati itu. Jadi kalau ada di antara kita menempuh jalan rohani, menempuh suluk, dan keinginannya itu adalah agar memiliki kekuatan-kekuatan yang tak dimiliki oleh orang lain, itu bisa menjadi sandungan. Jadi kita yang sedang tekun menempuh lorong rohani, jangan pernah berharap bahwa suatu saat kita kemudian berjalan di bawah terik matahari dan dipayungi oleh awan. Jadi ini bukan merupakan pelajaran bagaimana kita juga mengalami apa yang dialami oleh Nabi. Perkara pohon-pohon datang ketika dipanggil, perkara awan yang memayungi ketika berada di bawah terik matahari. Bukan itu sebenarnya. Jadi jangan salah mengambil poin di dalam keterangan ini. Poinnya itu adalah bagaimana kecemerlangan rohani itu diterjemahkan di dalam kenyataan hidup kita. Itu poinnya. Nah, semakin mirip rupa rohani kita dengan beliau, maka kita menjadi semakin akrab dengan Allah Ta'ala. Jadi ya, ada kemiripan rupa lahiriah, ada kemiripan rupa rohaniyah. Nah, kemiripan rupa lahiriah itu tidak punya pengaruh kecuali diimbangi oleh kemiripan rupa rohaniyah. Saudara Sayyidina Ali misalnya ya, Ja'far bin Abi Thalib, ini orang yang pertama melakukan tarian di depan Nabi dan kemudian menjadi dalil bagi adanya tarian sufi. Nabi bersabda tentang Ja'far bin Abi Thalib itu dengan menyatakan, engkau adalah orang yang paling mirip denganku lahir dan batin. Jadi karena menyangkut perkara batin itu, maka berbahagia tidak kepalang Ja'far bin Abi Thalib itu kemudian menari-nari di depan Nabi, mengekspresikan kebahagiaannya itu. Karena Nabi sendiri yang mengakui kemiripan rohani itu. Nah, berarti apa? Berarti adanya kebahagiaan rohani itu boleh diekspresikan dengan berbagai macam kegembiraan, termasuk juga dengan adanya tarian itu. Maka karena itu kegembiraan yang hakiki itu adalah kegembiraan karena kita mendapatkan karunia batin. Itu kegembiraan yang hakiki. Jadi semakin mirip kita dengan Nabi secara rohani itu, maka semakin dekat kita dengan beliau itu. Nah, ini masih terbuka bagi diri kita untuk memiripkan
adanya rupa rohani itu. Banyak para wali yang sesungguhnya rupa lahiriahnya itu ya agak kurang enak sebenarnya, pas-pasan. Rupa lahiriahnya pas-pasan, tapi batinnya sedemikian cemerlang. Yang kata Maulana Rumi, menjadikan rembulan dan matahari merasa malu di hadapannya. Nah, karena batinnya cemerlang itu, maka bolak-balik orang ini mengalami koneksi dengan Nabi. Nah, itu yang masih terbuka bagi diri kita. Karena itu adanya kekaguman melalui pembahasan itu penting. Jadi pembahasan seperti ini bukan terutama menyodorkan ilmu pengetahuan, tapi dalam rangka mengasah rasa rohani agar mudah tergetar ketika Nabi itu disebutkan. Ada orang loh ya yang hanya mendengarkan sholawatan lewat adanya pengeras suara yang jauh, itu bisa bergetar ya toh. Padahal cuma mendengar. Dan sholawatan itu sayup-sayup di tempat yang jauh, dibawa oleh angin yang sepoi-sepoi, bergetar. Dia bisa mengatakan, itu siapa telah menyebut-nyebut kekasihku, itu siapa sudah mengagungkan kekasihku. Jadi ini menjadi sarana yang sangat ampuh, walaupun kedengarannya itu sayup-sayup, karena orang seperti itu memiliki kesiapan yang bagus. Nah, sebab itu kita harus melampaui adanya rasa klise ya. Jadi, kalau kita hanya terpaut kepada pendengaran yang lazim, pemahaman yang lazim itu, kita mendengarkan salawatan itu biasa. Tapi bagi orang yang sudah memiliki getar rohani, itu enggak biasa. Makanya begini, analoginya yang konkret ya. Ada nama perempuan tertentu disebut seseorang bergetar, orang yang di sampingnya enggak bergetar. Kenapa? Oh, berarti ada masalah dengan yang bergetar itu. Atau juga ada kota-kota tertentu yang ketika disebut itu orang kemudian yang mendengarkan seperti merasa gugup. Kenapa? Ada kenangan tak terlupakan di kota tertentu itu. Nah, kalau kita memiliki rasa yang bagus ya, sebutlah kota-kota yang pernah mengalami kejayaan secara Islam misalnya ya. Mekah, Madinah, Khurasan, Basrah, Kufah. Tempat-tempat seperti itu disebut bergetar tidak karu-karuan. Padahal apa? Tidak pernah ke sana loh. Enggak pernah ke sana. Tapi kok dekat? Itu berarti hati yang bersih yang sudah memberikan kita adanya rasa kedekatan itu. Jadi kota seperti Samarkand, saya nggak paham di mana itu dan nggak pernah ke sana itu loh. Cuman ada orang yang cemerlang itu dilahirkan di sana. Makanya kemudian tertambat di hati. Nah itu loh, itu ciri-ciri orang yang sudah mengalami ketergetaran. Atau katakanlah lebih dekat ke sini ya. Ketika nama tertentu di mana di situ dilahirkan istri kita atau suami kita, bergetar juga tuh. Saya misalnya melihat ada kilat dari barat sana. Oh, itu datangnya dari Cilacap. Ya bukan apa-apa, karena ada keterhubungan tempat itu. Nah, sampai seperti itu konkretnya. Makanya banyak orang nyaris pingsan ziarah ke kubur Nabi itu. Dan orang itu kemudian mengatakan, dari sini asal usul semesta itu. Dari sini, dari titik sini alam raya ini diciptakan. Jadi ada. Nah, rasa-rasa yang seperti itu yang perlu kita bangkitkan sebenarnya. Maka ketika disebutkan awan, orang itu asosiasinya kalau dekat dengan Nabi langsung kepada awan yang memayungi Nabi. Ketika disebut pohon, langsung kepada pohon yang dipanggil oleh Nabi dan datang. Jadi begitu rawannya hati yang seperti itu dan bergetar oleh sesuatu yang sesungguhnya sepele. Nah, kalau sudah bergetar oleh perkara-perkara sepele tapi terhubung dengan kemahaan, dengan kesucian itu berarti hati yang sudah terbentuk. Jadi pelajaran seperti ini dibetulkan berkali-kali untuk apa? Untuk membuat luka di dalam hati kita. Luka apa itu?
itulah luka cinta dan kerinduan. Nah, itu loh, Pak. Jadi karena itu hati yang kebal itu harus dihilangkan ijazah kekebalannya. Jadi biar apa? Biar gampang terluka. Beruntunglah orang yang hatinya luka berkali-kali oleh cinta. Tapi bukan yang putus-putus kayak kalian. Bukan itu maksud saya. Jadi pahami sendiri ya. Jadi bukan itu. Betapa menderita orang yang tidak pernah merasakan sakitnya cinta. Ini juga bukan pembenaran bagi orang yang ditinggalkan orang lain. Jadi ini konteksnya adalah cinta ilahiyat. Jadi, saya mendengar bagaimana Bung Karno itu mencari kuburannya Imam Bukhari saja tergetar tidak karu-karuan saya. Orang seperti Bung Karno mencari kuburannya Imam Bukhari di Rusia sana, tergetar batin. Saya juga pernah melihat fotonya Bung Karno merangkak untuk mendekat ke kubur Nabi. Ya Allah, merangkak. Itu bukan gambar kosong begitu-begitu itu. Bukan sejarah yang kosong. Nah, itu yang saya maksudkan, bagaimana hati kita menjadi rawan sehingga perkara-perkara seperti itu betul-betul bermakna dalam batin kita. Jadi ini pentingnya kita terus mengasah batin agar gampang memiliki keterhubungan dengan yang semestinya. Terus saya berpikir tentang Allah ya. Ya Allah. Tadi di rumah saya itu ya ada 2 anak kecil temannya anak saya, temannya Muhammad adalah. Nah, yang perempuan itu namanya Reva. Enggak tahu kenapa ketika saya di kamar itu, si Reva ini nangis dan manggil ibu. Kemudian asosiasi saya berpindah. Orang ini, anak ini ketika ada apa-apa memanggil ibunya karena tahu ibunya adalah tempat berlindung. Ya Allah, saya bilang kemudian, ya Allah, kalau ada apa-apa bagi saya di dunia ini, bagaimana mungkin aku tak memanggil engkau? Sedangkan engkau adalah asal usulku, engkau sumberku, engkau adalah sumber seluruh rezekiku, sumber kecerdasanku. Bagaimana mungkin aku tak memanggil engkau, ya Allah? Tanpa engkau adalah yatim piatu aku ini di dunia. Jadi ternyata apa? Panggilan anak kecil tadi, ibu katanya itu, saya betul-betul merasa luka hati itu. Kenapa begitu ya? Berarti Allah menyediakan sebuah gua perlindungan bagi siapapun, dan perlindungan kita yang paling top di seluruh makhluk itu Kanjeng Nabi. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi. Beliau itu menempatkan kita umatnya di dalam benteng agamanya. Jadi oleh Nabi, ayo masuk di sini, di agamaku ini aman, ayo ini benteng. Kamu keluar dari sini dilabrak oleh begal dan harimau. Ayo di sini nih. Jadi, kalau kita ingin merasakan perlindungan rasa aman, masuk dalam benteng Nabi. Apa itu agamanya? Ikuti tauladannya itu. Yang merupakan perlindungan paling gagah di dunia ini di kalangan makhluk itu Kanjeng Nabi. Di antara keseluruhan yang ada, Allah lah sesungguhnya hakikat dari ibu kita. Di mana ketika kita punya masalah, kita perlu merengek-rengek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena itu kemudian diajarkan kepada kita, innallaha yuhibbul mulihin fi du'a. Sabda Nabi, Allah itu senang orang yang cerewet di dalam perkara berdoa. Jadi kalau kepada Allah Ta'ala itu gak usah sungkan-sungkan, perkara kecil saja itu harus kita berkeluh kesah. Jangan kemudian menciptakan sebuah logika yang diukur dengan manusia. Contohnya begini, orang mengatakan, saya kok habis sholat itu kok rasanya nggak pantas berdoa ya, malu ya. Soalnya sudah banyak sekali minta katanya. Dikira minta sama makhluk. Kalau minta sama makhluk ya memang begitu ya. Kalau pada makhluk itu misalnya sekali kita minta oke, tapi kedua kalinya itu masih dipikir-pikir. Ketiga kalinya ditolak itu. Tapi kalau kepada Allah Ta'ala semakin sering minta itu makin baik. Allah senang orang yang cerewet. Bayangkan Nabi Musa
hanya ingin mencampurkan garam di adonan rotinya itu, perlu tanya Gusti Allah, ini seberapa garamnya yang bikin roti bisa enak ya Allah? Bahkan perkara kecil itu sebenarnya kan. Nah, kita itu tetaplah bergantung kepada hadirnya, bahkan dalam perkara yang paling kecil sekalipun. Jangan pernah merasa kita sanggup untuk melakukannya. Gak bisa. Ini yang ngerokok-ngerokok itu kalau tidak kasih karunia itu mau mendekat ke saya nggak bisa gini-gini. Atau sekali ngerokok, wah, nggak bisa. Ini loh, betapa kita itu harus cerewet memang di hadapan Allah. Adapun kepada makhluk-makhluk, lebih baik kita bermanfaat kepada mereka dibandingkan kita bergantung kepada mereka. Oke, saya kira ini ya. Terakhir, mari kita bersama-sama merayakan kemuliaan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Mari kita bergembira ria, berdiri bersama-sama untuk semakin terpukau kepada keindahan beliau itu.